wanita Allah yang luar biasa. Welcome to Ibadah Online Gilgal Women Fellowship. Yuk mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mengucap syukur, bersuka cita karena Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita mau angkat pujian ini, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Yes. Semuanya boleh tepuk tangan, dimanapun kita berada, kita mau angkat pujian ini dengan sepenuh hati. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian ini, mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sama-sama bersuka cita lebih lagi. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Tepuk tangannya, kita boleh bergoyang, kita boleh ajak yang ada di rumah dimanapun kita berada. Kita mau sama-sama memuji dan menyenangkan Tuhan lewat pujian ini. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam
betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Semuanya katakan berkuasa. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Kita mau sama-sama bersukacita ya. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Sekali lagi katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan buat kehidupan kami. Lewat pujian ini, kami mau keluarkan isi hati kami, ucapan syukur kami hanya kepadamu Bapa. Kita angkat pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. segala yang ku perlu. Kasih-Mu Sempurna nyata dalam hidup kami. nyata dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. kami bersyukur. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Ku bersyukur, Bapa. kami bersyukur. Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan dengan sungguh, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Tuhan, biarlah pujian ini, penyembahan kami, hati kami Tuhan, menyenangkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami sangat bersyukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Halo semuanya, nama saya Christine. Saya seorang ibu dari 2 orang anak dan saya memiliki usaha online. Sebagai seorang ibu, pasti kita banyak sekali aktivitas yang seakan-akan tidak ada habisnya kita lakukan. Dulu, saya sering merasa saya tidak punya cukup waktu untuk melakukan aktivitas saya. Saya mudah khawatir, saya stres, saya panik dengan berbagai hal. Misalnya, membesarkan anak, mengajari anak mengerjakan PR, mengurus rumah, mengurus suami, dan dalam pekerjaan saya. Sehingga mood saya berantakan. Saya mudah marah, saya cepat lelah, dan waktu istirahat saya terganggu.
sehingga tidak ada gairah lagi dalam berdoa dan membaca firman. Sampai suatu hari saya membaca sebuah renungan tentang Maria dan Marta. Seperti yang kita tahu, pada saat itu Tuhan Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Marta sibuk melakukan berbagai hal, mempersiapkan segala sesuatunya untuk Tuhan. Sedangkan Maria hanya duduk di kaki Tuhan. Terkadang kita seperti Marta, yang sibuk sekali melakukan segala sesuatu agar terlihat rapi, baik, dan enak dipandang. Tapi kita melupakan hal yang terpenting yang Tuhan ingin kita lakukan. Hal terpenting itu memberikan waktu dan perhatian kita kepada firman Tuhan, duduk dan mendengarkan suaranya. Setelah merenungi cerita tersebut, saya mulai mengambil langkah untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari saya. Sebelum melakukan aktivitas, biasanya saya akan berdoa dan membaca firman. Tapi sering juga kesiangan. Biasa saya lakukan tersebut setelah anak-anak pergi sekolah. Saya sempatkan waktu untuk berdoa, baca firman, kadang-kadang sambil masak, sambil nyetir, antar anak sekolah, ataupun sambil buat kue, saya sempatkan untuk berbicara dengan Tuhan dan mendengar puji-pujian. Saya minta Tuhan sertai kehidupan saya sehari-hari. Saya minta Tuhan beri hikmat, kesabaran dalam menjalani aktivitas. Saya percaya Tuhan menciptakan wanita dengan hal-hal yang luar biasa. Kepekaan, kekuatan, kasih, kemampuan melakukan segala hal dan kapasitas yang besar. Sekarang, saya bisa membagi waktu dengan lebih baik. Menjalani hari-hari saya dengan lebih bersukacita dan tidak stres. Mendampingi kedua anak saya, mensupport suami dalam pekerjaannya dan melakukan pekerjaan saya, serta terlibat dalam beberapa pelayanan di gereja lokal. Buat saya, wanita yang diberkati adalah wanita yang dapat dengan bijaksana membagi prioritas dan dengan hikmat menjalani setiap aktivitasnya. Saya mau mengajak semua wanita, ayo kita sama-sama semakin melekat dengan Tuhan. Kita jadikan Tuhan sebagai prioritas kita. Biar setiap kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari boleh dijalani dengan penuh sukacita dan penuh dengan hikmat. Terima kasih. Terima kasih kesaksian Itin yang sudah sangat memberkati kita semua yang membangun iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati juga untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan dilayani oleh seorang yang sangat luar biasa, yang selalu membangun kehidupan banyak orang. Mr. Achievement dan motivator. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan sambutan terhangat untuk Coach Haryanto Kandani. Shalom, senang sekali bisa kembali melayani di Gilgal Women Fellowship. Apa kabarnya para wanita yang ada di Gilgal, para ibu-ibu yang mengikuti dari manapun Anda berada saat ini di ibadah online GWF. Hari ini saya akan sharing mengenai bagaimana menjadi wanita di mana kehidupan kita bisa menjadi berkat. Atau temanya wanita yang menjadi berkat. Karena kita tahu di zaman sekarang banyak orang termasuk wanita pun mengejar namanya kesuksesan, kecantikan, kekayaan, ketenaran ya. Namun jangan lupa sebagai wanita kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat. Berapa banyak dari ibu-ibu para wanita di GWF mau hidupnya menjadi berkat? Yes, saya yakin semuanya tentu ingin menjadi berkat dalam kehidupannya. Nah, kalau kita punya hidup yang menjadi berkat, artinya hidup kita itu bisa berdampak.
bisa berarti ya, dan juga dapat dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kita. Mungkin di kantor, di rumah, ya di masyarakat, atau mungkin di dalam hubungan kita dengan teman-teman. Hidup kita benar-benar bisa menampilkan karakter Kristus dan karya Kristus dalam hidup kita sebagai wanita. Nah, hari ini sangat menarik karena kita akan belajar dari kisah seseorang wanita yang ada di Alkitab yang begitu luar biasa bernama Ribka. Dan kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal 24. Saya mendorong buat ibu-ibu para wanita kalau sempat nanti bisa direnungkan ya, sebagai perenungan yang lebih lengkap bisa membaca kitab Kejadian pasal ke-24. Nanti saya akan bagikan ayat dan demi ayat untuk kita bisa melihat apa sih kualitas karakter atau kualitas kehidupan Ribka yang bisa menjadi inspirasi sehingga hidup kita sebagai wanita bisa menjadi berkat. Nah, sebagai dasar gambaran awal kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 24 itu menggambarkan Abraham sedang mencari mantu buat anaknya yaitu Ishak, anak Abraham. Ya, dia menyuruh dan mengutus hamba-hambanya untuk mencari dan menemukan seorang wanita di luar sana yang tentunya bisa cocok untuk dinikahi oleh Ishak. Dan waktu proses itu berlangsung, ternyata hamba-hambanya ini menemukan seorang gadis bernama Ribka. Nah, di sini kita mau melihat dan belajar kualitas seperti apa sih yang dimiliki Ribka sehingga bagaimana hidupnya bisa menjadi berkat. Saya akan membagikan 7 aspek kualitas Ribka yang bisa kita pelajari jadi inspirasi buat ibu-ibu dan para wanita yang mengikuti ibadah ini. Siap? Oke, yang pertama, Ribka adalah wanita yang rajin bekerja. Karena kita lihat di kitab Kejadian pasal 24 ayat 15, di situ dikatakan sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Jadi pada saat utusan Abraham mencari gadis untuk dinikahi oleh Ishak ke sebuah kota, ke sebuah negeri, nah, mereka menemukan Ribka, seorang wanita yang sedang bekerja. Bukan keadaan Ribka saat itu sedang berleha-leha, atau mungkin nonton drama Korea, atau mungkin sedang santai-santai, ya, atau mungkin lagi ngerumpi. Tapi dia melihat Ribka sedang bekerja dan bukan karena dilihat oleh utusan Abraham, tapi memang dia punya sebuah kebiasaan rajin bekerja. Seorang wanita yang ingin menjadi berkat haruslah menjadi seorang wanita yang rajin bekerja. Tuhan tidak mau umatnya hidup dalam kemalasan. Ya, kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 13. Di situ dikatakan sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Saudara, Tuhan tidak ingin kita menjadi seorang yang pengangguran, buang-buang waktu, rebahan dan bermalas-malasan seharian. Nah, bekerja tidak selalu bentuknya jadi pengusaha. Tidak selalu bentuknya jadi wanita karir, ya, atau pebisnis, pedagang. Tapi walaupun Anda sebagai ibu rumah tangga, kita juga punya tanggung jawab yang besar, ya. Dengan kerajinan kita bisa mengupayakan, ya, apa yang dibutuhkan oleh keluarga kita, rumah tangga kita. Banyak hal yang bisa kita kerjakan, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam melayani suami, mempersiapkan makanan, minuman, ya. Dan kebutuhan anak-anak, ya, beberapa juga wanita yang tidak punya mungkin ART, asisten rumah tangga, dia juga harus bekerja mengurusi dan membersihkan rumahnya, ya, ke pasar dan lain sebagainya. Jadi wanita yang rajin adalah wanita yang mengerjakan urusan dan tanggung jawabnya dengan baik dan maksimal. Apakah Anda mungkin seorang wanita karir dengan tanggung jawab di kantor, Anda juga harus rajin dan produktif di kantor. Kalau kita pebisnis, mungkin sebagai businesswoman, kita juga bisa terus berkarya melalui bisnis kita. Kita bisa rajin dan unggul meraih performance dan prestasi yang bagus di dalam bisnis kita. Maupun juga tanggung jawab kita, peranan kita sebagai ibu atau istri.
Nah, buat wanita-wanita yang single pun kita harus mulai rajin berkarya, bekerja. Ada yang mungkin jualan online, ada yang mungkin bikin konten, ada yang mungkin produktif di dalam pekerjaan dengan tanggung jawab diberikan oleh atasannya. Intinya seorang wanita harus rajin bekerja. Satu waktu ada seorang ibu dari sebuah kota WA saya. Beliau juga ibu yang biasa mengikuti program-program pelatihan saya. Dia bertanya bahwa, "Coach, bagaimana sih saya rasanya kesulitan atur waktu. Saya kadang-kadang tergodanya banyak santainya, banyak malasnya. Saya bingung bagaimana bisa atur waktu dengan baik." Nah, sedangkan dia juga menjalankan sebuah bisnis dan juga aktif dalam pelayanan. Apa yang saya katakan pada ibu tersebut, ini juga yang saya mau katakan buat para wanita yang mengikuti ibadah GWF ini. Saya katakan bahwa pria dan wanita, tua dan muda, orang miskin, orang kaya, anak kecil, orang besar, waktunya sama nggak? Sama, 24 jam sehari. Ya, bagaimana kita mengelola waktu kita, mengatur prioritas kita, itu yang menentukan bagaimana kita bisa punya produktivitas. Artinya apa? Dengan aktivitas-aktivitas berkualitas yang kita lakukan, kita bisa mengerjakan banyak hal. Nah, jadi sebenarnya problemnya bukan kurang waktu atau tidak ada waktu. Tapi kita harus mengatur dan mengelola waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bahkan saya ajarkan sesuatu yang simple buat ibu ini. Saya katakan, buat di sebuah notes atau kita tahu ada kertas kuning yang biasa bisa ditempel, post-it ya, atau di handphone kita. Pikirkan setiap harinya, besok ada 3-5 hal penting apa yang mau saya selesaikan, yang saya mau kerjakan, ya. Dan setelah itu kalau kita sudah bisa atur prioritas-prioritas yang penting ini, kita mau santai-santai, ya kita mungkin mau rebahan, kita mungkin mau nonton tontonan kesukaan kita, ya silakan. Tapi belajar atur waktu untuk prioritas-prioritas yang penting dulu. Sehingga tiap hari kita bisa produktif mengerjakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita. Apakah sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, businesswoman, dan apapun profesi Anda. Ya, jadi jangan hanya pengennya santai aja, ya, pengennya shopping melulu atau cuma ngumpul-ngumpul nggak jelas ya. Ayo, sebagai wanitanya Tuhan, rajin berkarya dan memiliki aktivitas yang berkualitas. Kita belajar dari Ribka yang pertama. Yang kedua, Ribka menjaga kekudusan. Kita lihat di Kejadian 24 ayat 16 dikatakan, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Nah, di samping Ribka adalah seorang pekerja keras, Ribka juga seorang wanita yang dapat menjaga kekudusan. Wanita yang takut akan Tuhan, pasti dia akan menjaga kekudusannya. Walaupun ada kesempatan, ya, baik waktu dia masih single ataupun sudah berkeluarga, walaupun ada mungkin celah untuk dia bisa melakukan hal-hal yang tidak pantas, tapi dia menjaga kekudusannya. Nah, saudara perlu tahu para wanita di GWF ini, dalam ibadah ini, zaman sekarang bukan cuma pria yang bermasalah dalam hal kekudusan. Wanita pun juga seringkali bisa bermasalah dengan hal ini. Saudara setuju? Ya, kita lihat pelakor di luar sana banyak ya, wanita ya. Bahkan kami temukan juga kejadian beberapa wanita malah menggoda duluan. Ya, memancing sebuah affair terjadi ya, agresif. Bahkan kita lihat juga di dalam konseling, beberapa dalam konseling bukan prianya yang bermasalah. Wanitanya juga bisa bermasalah. Maksud saya apa? Jadi bukan cuma pria yang seringkali tergoda dalam hal pencobaan, dalam hal kekudusan, ya, atau mungkin hal-hal yang tidak pantas. Tapi wanita pun juga seringkali bisa tergoda. Makanya kita mau belajar sama-sama dari Ribka bagaimana menjadi wanita yang menjaga kekudusan. Bahkan kalau di era sekarang di sosial media kita lihat TikTok, IG Live, ya, bahkan banyak kan yang bikin konten-konten itu wanita. Ya, yang bikin konten-konten joget-joget, ya, seksi-seksi, sensual juga wanita, ya. Jadi zaman sekarang kekudusan itu sama-sama harus dijaga. Pria harus jaga kekudusan, wanita juga harus jaga kekudusan. Amin. Dalam arti luas, menjaga kekudusan bisa juga berarti menjaga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan.
Kekudusan hanya bisa didapat dari Allah yang kudus. Dan kita percaya pada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri kita, Roh Allah yang kudus yang memampukan kita hidup kudus. Amin. Jadi hubungan Tuhan dengan diri kita harus terus dibangun. Kita membangun persekutuan dengan Tuhan sehingga kita bisa menjaga kekudusan kita. Bangun senantiasa keintiman dengan Allah sehingga kita bisa berbuah dan buah kehidupan kita bisa dinikmati banyak orang dan menjadi berkat. Amin saudara. Nah yang ketiga kita belajar dari Ribka adalah Ribka memiliki kepedulian dengan orang lain. Di Kejadian pasal yang ke-24 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18 di situ dikatakan bahwa kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Nah saudara, saat hamba-hamba Abraham ini datang, ya, yang menarik adalah Ribka walaupun dia tidak mengenal hamba Abraham ini, bisa dikatakan orang asing, tapi dia melayani sambil berlari, dia memberikan minum air. Ya, bicara sebuah kepedulian. Karena mungkin kalau kita tahu zaman dulu ini mereka naik unta ya, dalam sebuah perjalanan yang panjang ya, dan dia bisa peka, peduli bahwa orang-orang utusan ini haus. Padahal dia tidak tahu bahwa utusan ini sebenarnya sedang mencari gadis untuk pilihan akan dinikahkan kepada Ishak anak Abraham. Dan Anda harus tahu Abraham zaman itu adalah seorang yang sangat terpandang, sangat kaya. Ya, jadi kalau orang bisa jadi mantunya Abraham itu sebuah privilege ya, sebuah kehormatan jadi mantu orang terpandang ya, saudagar yang kaya. Dan kita lihat ketika ada kebutuhan di sekelilingnya, Ribka tidak cuek dengan orang lain, tapi dia mau peduli dengan keadaan orang lain. Ini yang kita bisa tafsirkan dari ayat Alkitab ini. Padahal Ribka tidak mengenal siapa orang itu, karena memang baru bertemu. Kepedulian inilah yang perlu kita bangun di zaman sekarang. Ya, para wanita kita tentu setuju bahwa zaman sekarang banyak orang cuma pikirkan dirinya sendiri. Cuek, egois. Tapi kalau kita mau menjadi wanita yang hidupnya menjadi berkat, mari kita belajar bersama untuk lebih peduli dengan orang-orang dan keadaan di sekitar kita. Selalu akan ada orang yang punya kebutuhan. Mungkin ada wanita lain, ibu-ibu lain yang mau curhat dengan kita. Ada yang mungkin butuh didoakan. Ada yang butuh mungkin kita besuk di rumah sakit. Kita kunjungi untuk konseling. Atau mungkin ada teman kita butuh diperhatikan. Ada yang perlu disupport. Saudara, ketika kita punya hati yang peduli, kita akan mulai melihat di sekeliling kita ada begitu banyak orang-orang yang punya kebutuhan. Khususnya wanita-wanita lain. Apalagi kalau mereka adalah wanita atau ibu-ibu yang belum mengenal Tuhan. Ini kesempatan penginjilan yang luar biasa. Ada istilah penginjilan yang efektif. Itu bisa dimulai dengan penginjilan kebutuhan. Kita berjumpa dengan kebutuhan orang lain, kita penuhi, akan jauh lebih mudah kita menangkan orang itu bagi Kristus. Karena mereka bisa melihat bagaimana kita peduli sama mereka. Ada kisah-kisah bagaimana seorang wanita yang mungkin mensupport temannya yang sedang patah hati. Atau yang mungkin mengunjungi temannya yang sakit. Atau mungkin membantu mengirimkan makanan ketika pandemi. Dari situlah terjalin sebuah hubungan. Orang-orang yang mengalami dan merasakan kepedulian dari diri kita. Dia mulai lebih terbuka hatinya ketika satu waktu kita bersaksi tentang Kristus. Satu waktu kita ajak ke gereja, kita ajak datang family cell. Jauh lebih mudah ketika kita sudah menabur kepedulian. Dan kepedulian itu macam-macam. Ya, bisa berupa mungkin sebuah perhatian kiriman makanan. Mungkin kita bantu urusin anaknya ya. Kita kasih informasi tentang dokter yang kita kenal. Mungkin kita kirim doa, kita kirim ayat-ayat yang menguatkan. Ada juga bentuknya mungkin kita sering kasih tebengan pulang bersama dari sebuah acara. Atau kita jemput dia mungkin untuk sama-sama pergi ke sebuah aktivitas. Ada banyak kebutuhan di sekeliling kita ketika kita belajar peduli. Ya, sebelum
Saya sharing ini pun tadi saya baru berjumpa dengan seseorang. Dia minta waktu saya. Jadi saya beri waktu kurang lebih 1,5 jam. Oh ternyata dia punya kebutuhan curhat untuk masalah bisnisnya. Bahkan saya traktir dia makan padahal dia yang ajak saya ketemu. Saya tahu dengan saya menabur kepedulian, saya mendengarkan dia akan lebih mudah untuk saya nantinya bisa membimbing dia lebih lagi. Saudara, mungkin kita sendiri punya masalah. Mungkin Anda sendiri berkata, tapi aku sendiri lagi pusing, aku sendiri ada kebutuhan, aku sendiri lagi sakit, aku sendiri juga sedang ada tantangan. Ya, setiap kita punya masalah, setiap kita punya kebutuhan. Tapi saat kita belajar peduli dan mau fokus pada kebutuhan orang lain, seringkali kita bisa melihat ternyata ada banyak orang-orang yang lebih susah dari kita. Ada orang-orang yang lebih kekurangan dari kita. Ada orang-orang yang mungkin lebih punya kebutuhan besar daripada kita. Dan di situ kita bisa dapat sebuah penghiburan. Bahwa kita bisa bersyukur bahwa bukan cuma kita yang punya masalah. Orang lain juga punya masalah. Dan seringkali ketika kita rubah fokus kita bisa melihat Tuhan jauh lebih besar dari masalah kita. Dan ketika kita mulai peduli dengan kebutuhan orang lain, Tuhan pun bisa bereskan masalah kita. Tuhan pun bisa penuhi kebutuhan kita dengan cara yang ajaib. Amin. Nah, yang keempat, kita belajar dari Ribka. Ribka melatih tubuh jasmanianya. Kita lihat dari kitab Kejadian 24 ayat 19. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Wow, bayangin ya, Ribka bukan cuma memberi minum buat hamba-hamba Abraham, tapi juga sampai dengan unta-untanya dia siap timba air dari sumur. Saudara, ini gambaran bahwa Ribka ini punya fisik yang kuat. Kenapa? Menimba air itu bukan pekerjaan yang mudah. Kalau cuma timba sekali gampang, ini menimba air di sumur berkali-kali. Nah, untuk memberi minum unta-unta, saya kasih gambaran ya, saya coba pelajari bahwa di sini Ribka harus bekerja 2 kali lipat dari biasanya. Karena unta adalah binatang yang membutuhkan air lebih banyak daripada binatang biasanya. Dan ada 10 ekor unta. Berapa besar kapasitas buyung atau wadah Ribka? Saudara, saya pelajari satu buyung itu sekitar 40 liter. Jadi hanya orang yang terlatih tubuh jasmaninya yang mampu menimba air sampai ratusan liter. Ini gambaran yang kita bisa pelajari dari Alkitab bahwa Ribka punya jasmani yang kuat. Ya, dia sudah terlatih untuk menimba air berliter-liter. Ingatlah saudara, sebagai wanita kita juga perlu menjaga tubuh jasmani kita. Kita perlu dilatih. Bukan cuma perawatan wajah, kulit, skincare, ya, facial, rambut, bagus ya. Kita menjaga kecantikan kita. Tapi sebagai wanitanya Tuhan harus fit, bugar, segar ya. Nah, ingat tubuh jasmani bisa dilatih melalui olahraga ya. Makanan yang teratur, yang sehat, cukup tidur sehingga tubuh kita juga sehat. Ada istilah, kesehatan memang bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Kalau kita sakit-sakitan gimana bisa bekerja dengan maksimal, bagaimana bisa menolong orang lain, bagaimana bisa melayani suami atau anak-anak kita sebagai ibu rumah tangga. Kalau kita sebagai wanita karir kita mungkin akan sering absen karena kita sakit-sakitan. Sebagai anak Tuhan tidak selalu berbicara tentang kerohanian. Tetapi kita juga harus melatih tubuh jasmani kita sendiri. Keadaan fisik bagus, kesehatan juga bagus. Amin. Siapa wanita di sini yang rajin olahraga dan jaga pola hidup sehat? Ayo, Anda yang tahu sendiri ya. Saya tidak bisa lihat tangan Anda terangkat atau tidak. Anda jawab iya atau tidak. Tapi kita sama-sama belajar untuk rajin berolahraga. Ya, saya bersyukur istri saya suka berolahraga. Jadi kadang-kadang udah bangun pagi ya dengan teman-temannya, mungkin ada boxing, ada combat ya. Ada juga mungkin saya tahu wanita-wanita di GWF sini ya, wanita-wanita di Gilgal, saya kenal beberapa di antara Anda rajin olahraga. Ya, ada yang aerobik, ada yang bersepeda, ada yang zumba, ada yang yoga, ada yang pilates, macam-macam. Ya, bahkan ada yang bisa juga memimpin ya program-program olahraga itu. Saya tahu di Gilgal ada wanita-wanita yang benar-benar menjaga ya fisiknya dan luar biasa. Jadi kita bisa belajar mengolah fisik kita, minimal jalan pagi ya atau jalan sore ya. Jadi kita belajar dari Ribka, hidup yang menjadi berkat kita harus punya kekuatan jasmani. Yang kelima, Ribka
memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Kita baca lagi ayatnya, Kejadian 24 ayat 20. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara, kita lihat ya, Ribka ini gesit sekali. Ya, nanti tuang air, nanti ke sana, nanti urusin ini ya. Keadaan tubuh Ribka walaupun mungkin sudah capek dalam bekerja, dalam melayani, tapi dia tetap memberikan yang terbaik. Ya, bahkan di ayat 20 ini Ribka berlari sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan semua unta itu diberi minum. Ribka memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Sama, kita pun harus belajar untuk memberikan yang terbaik dalam kondisi apapun. Mari berikan pelayanan yang baik untuk suami kita, untuk anak kita, untuk teman, untuk tetangga yang meminta bantuan, juga untuk pelayanan di gereja. Amin. Saya bersyukur sekali dan senang melihat beberapa wanita di Gilgal yang aktif melayani. Kadang-kadang udah sibuk ya, namanya emak-emak sudah sibuk urusan anak sekolah, ya sibuk masak, ada juga yang sibuk dari pagi sampai sore ya, dari 9 to 5 mungkin di kantor, tahu-taunya malam udah mimpin sel, udah konseling, ada yang juga terlibat di praise and worship, masih bisa ikut latihan nyanyi ya, masih ada yang terlibat di multimedia, ada yang jadi usher ya, ada juga yang terlibat bagian konsumsi, ada yang terlibat mungkin kunjungan rumah sakit, ada yang tim doa, wow luar biasa ya. Anda tetap memberikan yang terbaik sekalipun juga Anda punya banyak kesibukan saudara. Nah waktu kita memberikan yang terbaik ini kenapa penting? We never know. Kita gak pernah tahu siapa yang melihat kita saudara. Karena Ribka memberikan yang terbaik, tidak heran. Dialah yang terpilih menjadi istrinya Ishak ya. Saudara, waktu dalam hidup ini berbicara kita gak pernah tahu siapa yang melihat kita. Khususnya nih buat yang single ya. Yang single kalau Anda belum punya pasangan di kantor, di gereja, dimanapun berikan yang terbaik. Dandan yang terbaik, berpenampilan yang terbaik, berkata-kata yang baik, kerjalah dengan baik. Kita gak pernah tahu ternyata ada calon pasangan hidup yang sedang melihat kita dan bisa jatuh hati pada dirimu. Nah ini tips buat yang masih single ya. Nah yang sudah menikah gimana? Udah kita gak berharap dapat pasangan lagi. Tapi karena kita bisa berikan yang terbaik, Tuhan siap angkat hidupmu, promosi hidupmu, percayakan banyak hal. Ada perkara-perkara besar yang kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah yang berikutnya, Ribka yang keenam, seorang yang murah hati. Kejadian 24 ayat 25. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Wih, paket komplit ini ya. Kasih layani utusan hamba-hamba Abraham ya. Minum ya, layani. Dan juga makanan buat unta, minuman. Dikasih tempat bermalam lagi gitu ya. Ribka tidak hanya memberikan air. Ribka juga bermurah hati menawarkan tempat untuk menginap. Utusan Abraham yang baru dia kenal tapi dia memperlakukannya dengan murah hati. Kekristenan berbicara tentang menjadi garam. Amin. Garam bicara tentang pengaruh. Pengaruh ada efeknya kalau ada tindakan. Jadi murah hati sama dengan sebuah tindakan. Orang akan lebih respect dengan orang yang bermurah hati daripada orang yang banyak teori, banyak bicara tapi tidak pernah bertindak. Jadi kalau kita mau jadi wanita yang menjadi berkat, tidak cukup cuma cerita kebaikan Tuhan. Tidak cukup cuma bersaksi tentang kasih dan luar biasanya Tuhan. Tapi kita perlu tunjukkan lewat kemurahan hati kita, orang bisa merasakan kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, jadilah wanita yang suka memberi, berbagi, punya kemurahan hati, tidak pelit, tidak hitung-hitungan. Dan kita bisa bermurah hati, memberi dari apa yang kita punya. Kita mulai bisa berikan. Contoh, kalau kita terlibat dalam family cell, ya, kita bisa kasih mungkin bermurah hati meminjamkan tempat kita untuk dipakai sebagai tempat ibadah sel. Atau mungkin kita bisa siapin makanan untuk minggu ini.
ya, memberikan konsumsi makanan di family cell, atau bisa kita kirimin relasi oleh-oleh ketika kita jalan-jalan keluar kota. Bahkan murah hati itu pun kita bisa lakukan sama asisten rumah tangga kita. Buat ibu-ibu yang punya asisten rumah tangga, punya staff, punya sopir, jangan pelit ya. Saya ada kenal ibu-ibu yang kadang-kadang pelitnya minta ampun ya, ada makanan, ada kue disimpan gitu ya, nanti udah mau udah mau jamuran rotinya, udah mau agak-agak kerupuknya udah mulai nggak garing lagi ya, atau mungkin makanan udah hampir basi baru dibagi. No, jangan seperti itu. Kami biasakan membangun murah hati dalam keluarga kami. Kadang ada berkat kami dapat makanan, paling saya cuma makan 1 potong. Istri saya bilang, kamu mau berapa potong? Aku 1, kamu 1, anak. Udah, kita udah bagi ke sopir, bagi ke asisten rumah tangga. Ya, kami pergi makan sama-sama, kami makan apa, mereka juga nikmati makan. Ya, bahkan kemurahan hati itulah yang membuat orang-orang kerja sama kami betah. Ya, sopir, pembantu, staff-staff, karena kami memimpin, kami mempekerjakan mereka, kami memperlakukan mereka dengan sikap yang bermurah hati, tidak pelit, saudara ya. Saudara, bahkan di keluarga kami biasakan berbagi-bagi di jalan. Jadi di mobil kami itu udah siap stok seringkali uang-uang untuk dibagi ya, ke pemulung ya. Kadang ada baju, kadang ada biskuit, kami borong roti untuk bagi-bagi. Karena kami mau latih anak kami untuk mereka melihat orang tuanya murah hati. Setiap kami keluar kota, keluar negeri, kami pikirkan siapa lagi yang kami bisa belikan oleh-oleh. Saudara, kemurahan hati akan menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Dan kemurahan hati tidak selalu berbicara duit, tidak selalu berbicara benda, ya. Tapi murah hati itu berbicara apa? Sebuah sikap hati, tindakan membantu orang lain, tindakan untuk kita memperhatikan orang lain, tindakan untuk melakukan sebuah hal yang kita bisa tunjukkan sebagai bahwa kita bisa menolong orang-orang di sekitar kita dengan apa yang kita punya. Apa yang kita punya? Mungkin kita punya waktu, kita punya kuping untuk mendengarkan mereka, ya. Kita punya tangan untuk menumpangkan tangan kepada mereka mungkin dalam doa, ya. Kita bisa bermurah hati juga dengan memberikan informasi-informasi yang kita tahu, referensi-referensi. Kita bisa bermurah hati dengan kesempatan-kesempatan yang kita berikan, yang kita punya kepada mereka. Jadi kemurahan hati inilah yang perlu kita tunjukkan sebagai wanitanya Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Ribka senantiasa memancarkan kasih Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir, Kejadian pasal 24, ayat yang ke-26 sampai ke-27. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudaraku Tuanku ini. Saudara, utusan Abraham sedang mencari seseorang yang pantas, yang qualified untuk Ishak. Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Karena Abraham dan Ishak adalah orang yang takut akan Tuhan. Bahkan Abraham sudah berpesan, jangan cari wanita sembarangan. Jangan cari wanita dari Kanaan. Cari wanita yang sesuai dengan kualifikasi yang diberikan oleh Abraham. Utusan Abraham melihat kebaikan dan kemurahan hati dari Ribka. Dia langsung berlutut dan menyembah Tuhan. Berarti Ribka memancarkan kasih Tuhan. Karena dia bertindak seperti orang yang takut akan Tuhan. Saudara, kita dapat dinilai sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kasih atau tidak tergantung dari apa yang kita lakukan. Utusan Abraham mengetahui Ribka anak Tuhan atau tidak terlibat ya dalam perbuatan-perbuatan yang tidak tercela, mungkin dari dia melihat bagaimana cara dia memperlakukan orang yang baru dia temui. Ya, kalau kita cuma baik sama orang yang kita kenal gampang ya, tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kasih Tuhan pada orang-orang yang baru kita kenal, ya, terlihat dari pancaran kasihnya, sikapnya, karakternya, perkataannya, perbuatannya. Saudara, kekristenan identik dengan kasih karena Allah adalah kasih. Dari sini saudara, para wanita di GWF, kita belajar untuk menjadi wanita yang bisa menjadi berkat. Kita belajar 7 aspek dari Ribka. Ketika kita hidupi ini, percayalah kehidupan kita akan bawa dampak. Kehidupan kita bisa memancarkan Kristus.
kehidupan kita bermakna dan akhirnya membawa pengaruh bagi banyak orang. Baik keluarga, relasi, teman, sahabat, orang-orang di rumah, di kantor, di masyarakat, di toko kita, di bisnis kita. Pastikan hidup kita jadi wanita yang dimana hidupmu dinikmati banyak orang. Karena ada buah-buah yang mereka bisa lihat dan dinikmati. Sehingga hidup kita menjadi berkat yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Berapa banyak dari wanita-wanita di sini diberkati Tuhan? Amin. Siap jadi berkat? Mari saya doakan buat saudara semuanya. Bapa di dalam surga, kami belajar dari kisah hidup Ribka. Bagaimana pribadi dan kualitas Ribka menginspirasi kami untuk setiap wanita di Gilgal juga menjadi wanita, menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Roh Kudus untuk selalu menjadi wanita yang rajin bekerja, yang terus menjaga tubuh jasmani kami, yang peduli dengan orang lain, murah hati, memancarkan kasih Tuhan. Bahkan kami siap memberikan yang terbaik dalam hal apa yang kami kerjakan dan lakukan. Kami jadi wanita yang unggul, berprestasi, produktif. Sehingga hidup kami menjadi teladan, jadi inspirasi dan khususnya jadi berkat bagi banyak orang-orang di luar sana. Khususnya mulai dari lingkungan keluarga kami sampai orang-orang tetangga, relasi sahabat kami, dan orang-orang yang tidak kami kenal di luar sana bisa mengenal Kristus. Berkati setiap wanita-wanita yang mengikuti program ini di GWF. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.